Redmi 10C, HP 1 jutaan terbaik kedua setelah So, halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Redmi 10C atau Redmi 10C, smartphone entry level terbaru dari Xiaomi di tahun 2022 ini. Yap, smartphone ini meneruskan perjuangan pendahulunya ya, Redmi 9C yang sebenarnya itu B aja. Cuma kali ini Xiaomi bisa ngehadirin smartphone penerus yang bisa dibilang cakep karena punya kelebihan yang menarik buat kita ulas. Buat harganya sendiri, Redmi 10C ini dibanderol dengan harga rilis Rp1.899.000 buat yang varian 4/64GB dan Rp2.099.000 buat yang varian 4/128GB. Untuk urusan desain, Redmi 10C ini sebenarnya punya bahasa desain yang mirip ya kalau mau dibandingin sama Redmi 9C. Cuma Redmi 10C di sini itu punya list frame hitam yang gede, dimana itu tuh jadi tempat brandingan Redmi, spesifikasi kamera, dan ada juga fingerprint sensor yang kecepatan bacanya ini udah cukup bisa diandelin meski responnya agak sedikit lambat. Di sisi atas smartphone ini ada jack audio 3,5 mm. Di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan di bagian bawah ada lubang mikrofon, lubang charging yang udah Type-C dan ada grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Kalau buat layarnya, Redmi 10C ini itu dibekali dengan layar berpanel IPS. Resolusinya ini HD+ dan punya luas layar yang ada di 6,71 inci. Untuk proteksinya sendiri juga udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Cuma sayangnya emang di paket pembeliannya nggak ada screen protector tambahan ya yang langsung terpasang. Untuk kualitas layarnya ini udah lumayan oke. Yang aku rasain warnanya agak sedikit kurang keluar ya. Cuma overall hasilnya buat dipakai kebutuhan sehari-hari udah cukup lah. Untuk refresh rate-nya cuma ada di 60Hz aja, tapi buat di harga segini nggak ada masalah sama sekali. Oke, lanjut kita membahas soal performanya. Jadi untuk SoC, Redmi 10C ini dibekali dengan SoC dari Qualcomm yaitu Snapdragon 680. Kapasitas RAM 4GB dan pilihan storage 64 dan 128GB. Buat dipakai harian ini udah aman banget. Snapdragon 680 ini adalah chipset yang juga dipakai ya di HP-HP harga 2-3 jutaan. Bahkan ada yang harganya 5 jutaan tapi pakai chipset ini. Ya meskipun nilai HP nggak bisa dari chipset aja, tapi Xiaomi tetap gokil sih bisa masukin SoC ini ke kelas harga 1 jutaannya. Snapdragon 680 ini kalau kita geber mainin game-game yang ada, misal Mobile Legends, itu tuh bisa dimainin dengan lancar di settingan grafik high dengan frame rate yang juga bisa diset ke high. Terus lanjut PUBG Mobile, ini settingan yang aku coba ada di smooth high dan ngetes 2 game di sini aku nggak ngerasain adanya kendala dan ini aman. Paling kendalanya ada di gyroscope-nya yang nggak bisa dipakai, soalnya di sini nggak ada gyroscope hardware-nya. Kalau Genshin Impact di lowest 60 fps, frame rate yang didapat ini ada di kisaran 20-30 fps. Kalau lagi jalan santai ya 30, terus kalau lagi battle ini ada di 20-25 fps. Overall buat HP 1 jutaan performanya udah lumayan ganas. Kalau buat baterainya, Redmi 10C ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang daya tahannya ini tergolong awet. Nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Genshin Impact selama 1 jam, baterainya ini berkurang cuma 20% aja. Mantap! Kalau buat kecepatan ngecasnya ini ada di 18 watt. Cuma emang sayang kepala charger yang dikasih ini dari paket pembeliannya cuma 10 watt aja. Untuk sistem operasi ini pakai Android 11 ya, belum 12. Dan untuk UI pastinya pakai MIUI 13 yang buat dipakai sejauh ini cukup aman. Iklan ya udah tau lah ya, ada cukup sering keluar ketika lagi buka aplikasi bawaan atau habis install aplikasi dari Play Store. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera, Redmi 10C ini dibekali dengan setup dual kamera di bagian belakang. Ada kamera utama 50MP yang ditemenin sama lensa gimmick depth sensor 2MP. Kalau buat di bagian depannya, ini punya resolusi 5MP. Buat hasilnya ya standar HP 1 jutaan. Resolusi 50MP-nya nggak terlalu istimewa. Detailnya aku ngerasa nggak lebih tajam ya sesuai dengan angkanya. Cuma kalau buat sekedar foto untuk bukti transfer atau nunjukin posisi ke teman ketika lagi mau kumpul, ya ini udah cukup.
Kalau buat mobile fotografi ini jelas bukan ranahnya Redmi 10C. Oke, ini perekaman dari Redmi 10C 1080-30, hasilnya seperti ini. Ya, karena ini tidak ada lensa lain, jadinya ya kita nggak bisa pindah-pindah lensa. Seperti ini aja, dan kalau kita pakai jalan, hasilnya begini. Oke, ini ke tempat yang agak sedikit gelap, kualitasnya menurun, tapi ya masih cukup terlihat dengan jelas. Kalau kita keluar lagi seperti ini. Ini posisi jam hampir maghrib sih, jam 5 lebihan. Hasilnya seperti ini. Coba kita ke air. Ini zoom digital ya. Oke. Gimana menurut kalian? Untuk kualitasnya kalian yang menilai sendiri. Oke, kalau ini adalah perekaman kamera depan dari Redmi 10C, hasilnya seperti ini. Redmi 10C. Dan ya, kamera depannya gelap banget. Padahal ini di kondisi yang cukup terang. Nah ini, kalau kena paparan matahari langsung baru kelihatan. Oke, hasilnya kalian bisa menilai dari kualitas audionya juga, nggak cuma video aja. Apakah hasil buat perekaman videonya bagus atau enggak? Kalian yang menilai. Oke, gitu aja, kita kembali ke studio ya. Kesimpulannya, HP ini lumayan oke buat dibeli kalau kalian ada duit di bawah 2 juta. Kenapa lumayan? Karena jujur aja, di bawah 2 juta yang masih terbaik di pandanganku ya Infinix Note 11 versi 4/64 GB nya yang sulit banget buat disaingin. Yah, Redmi 10C ini tugasnya ya cuma buat ngisi slot HP 1 jutaan aja dari Xiaomi di tahun ini. Daripada ketika ditanyain HP 1 jutaan dari Xiaomi itu nggak ada, mending ya mereka isi aja slotnya pakai Redmi 10C ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.